Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofifa Wadatul Ais, NRP 045 dari kelas Metode Penelitian B, Manajemen Bisnis ITS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa strategi pemasaran produk skincare MS Glow dengan pendekatan SWOT dan AHP atau Analytic Hierarchy Process. Pertama-tama saya akan bahas bab 1. Yang pertama ada pendahuluan. Bab ini berisikan beberapa hal dengan dijelaskan mengenai latar belakang, yakni kondisi yang menyebabkan dilakukan penelitian, permasalahan yang menerangkan masalah yang terjadi pada objek penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, yakni hasil yang ingin diperoleh dari penelitian, batasan dan asumsi agar penelitian tidak keluar dari pokok bahasan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai isi laporan secara keseluruhan. Kemudian ada latar belakang. Selama pandemi, banyak perempuan yang bahkan mencoba beberapa skincare dan menyesuaikan dengan jenis kulitnya. Hal ini tentunya sulit dilakukan sebelumnya karena tidak memiliki waktu lebih di rumah. MS Glow merupakan salah satu merek skincare produk Indonesia yang berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Sandi Purnamasari dan Maharini Kemala. Kini MS Glow telah berkembang menjadi skincare, body care, dan kosmetik, serta memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia, bahkan sudah merambah ke mancanegara. Produk MS Glow telah memiliki sertifikasi BPOM, halal, dan sudah teruji klinis. MS Glow telah memiliki 4 cabang di kota besar Indonesia. Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi di mana pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dan perdagangan melakukan transaksi setelah kedua belah pihak telah mengambil keputusan mengenai harga terhadap sejumlah atau kuantitas barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Target pasar produk MS Glow adalah semua orang yang membutuhkan perawatan mulai dari usia 17 tahun untuk diperuntukkan semua kalangan tanpa terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui karena produknya telah teruji. Ada berbagai macam tools strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk sebuah perusahaan. Antara lain adalah marketing mix, strategi STP atau segmentation, targeting positioning, dan SWOT yang meliputi strength, weakness, opportunity, threats. Faktor-faktor SWOT didapatkan melalui survei, wawancara, atau pengumpulan data kualitatif lainnya. Metode Analytic Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu metode yang dapat menerjemahkan karakter kualitatif faktor-faktor SWOT menjadi karakter yang kuantitatif. AHP adalah pengambilan keputusan multikriteria yang memanfaatkan pembentukan hierarki untuk memperlihatkan masalah dan kemudian mengembangkan prioritas alternatif berdasarkan keputusan dan pengguna. Kemudian ada rumusan masalah. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan perumusan strategi alternatif pemasaran skincare MS Glow, yaitu dengan strategi marketing in-house dan strategi marketing outsourcing menggunakan pendekatan dan penerapan SWOT dan AHP. Tujuan penelitian adalah 1. Mengidentifikasi faktor-faktor SWOT pada skincare MS Glow di masa pandemi COVID. Yang kedua adalah melakukan penelitian kuantitatif terhadap faktor-faktor SWOT dengan pendekatan AHP. Yang ketiga adalah merumuskan strategi pemasaran skincare MS Glow melalui output SWOT AHP. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama adalah mengimplementasikan ilmu yang telah didapat oleh penulis selama perkuliahan
Yang kedua, perusahaan memperoleh informasi mengenai strategi pemasaran dengan baik. Yang ketiga adalah sebagai referensi dan rekomendasi bagi peneliti untuk mengembangkan pemasaran pada perusahaan industri lain. Bab 2, landasan teori. Terdapat STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Untuk market segmentation-nya, terdapat identifikasi variabel basis dan segmentasikan pasar, kemudian mengembangkan profil segmen yang dihasilkan. Yang kedua terdapat market targeting. Yang pertama mengevaluasi daya tarik untuk setiap segmentasi pasar, kemudian pilih segmen target. Yang terakhir ada market positioning. Identifikasi konsep positioning untuk setiap segmen sasaran, pilih pengembangan dan mengkomunikasikan konsep pemosisian. Kemudian selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix adalah istilah yang cukup dikenal oleh pebisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan pilihan produk tepat di waktu dan tempat yang tepat. Juga dengan harga yang tepat, marketing mix mengandalkan sejumlah unsur promosi yang dimaksimalkan demi mencapai target tujuan. Kemudian ada marketing mix 4P atau marketing mix 4P. Banyak penelitian yang dilakukan untuk membuat rumusan marketing mix yang lebih baik daripada marketing mix 4P, khususnya penelitian explanatory tentang marketing mix 7P. Selanjutnya ada produk. Macam produk dibagi menjadi dua, yaitu tangible dan produk intangible. Produk tangible atau produk yang dapat dilihat adalah barang, sedangkan produk intangible atau barang yang tidak dapat dilihat adalah berupa jasa. Elemen produk adalah hal-hal yang berkaitan dengan produk yang dijual oleh perusahaan. Elemen produk mencakup kualitas produk, fitur, pemilihan produk, style, merek, kemasan, lini produk, garansi, layanan jasa, dan layanan lainnya. Kemudian ada price. Harga skincare MS Glow beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, tergantung jenis skincare dan volumenya. Kemudian ada promotion. Promotion adalah hal-hal yang berkaitan dengan promosi produk. Elemen promotion mencakup periklanan, penjualan langsung, promosi penjualan, serta publikasi. Kemudian ada place. Place adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan produk untuk konsumen. Elemen place mencakup jalur distribusi, jangkauan distribusi, lokasi outlet atau penyedia produk, teritori penjualan, tingkat kemampuan dan lokasi inventory, serta alat transportasi yang digunakan. Selanjutnya ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi perusahaan. Analisa SWOT terdiri dari dua faktor internal, yaitu strength dan weakness, yang mengidentifikasi kebaikan dan keburukan kinerja perusahaan, dan dua faktor eksternal, yaitu opportunity dan threats, untuk mengidentifikasi potensi, kemudahan, dan gangguan pada kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Konsep dan metode penelitian. Konsep tahap awal dalam penelitian ini adalah menentukan objek pengamatan yang akan diteliti. Pengamatan akan dilakukan pada objek yang telah ditentukan, kemudian melakukan identifikasi terhadap masalah yang kemungkinan terjadi. Tahapan identifikasi masalah akan digunakan untuk merumuskan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian yang bisa didapatkan dari
berlangsungnya penelitian ini serta ruang lingkup penelitian. Kemudian ada identifikasi faktor SWT atau SWOT. Untuk literatur review, terdapat literatur review dan wawancara langsung. Untuk literatur reviewnya, output yang didapatkan pada tahap ini adalah menentukan faktor SWT dengan STP segmentation, targeting, positioning, dan marketing mix 4P atau product price place promotion, serta jurnal untuk menentukan faktor SWT, rekomendasi kepada pihak perusahaan. Untuk yang kedua yaitu wawancara langsung. Setelah melakukan literatur review, tahap selanjutnya adalah penulis melakukan wawancara secara independent interview pada stakeholder pada PT Urban Indo Surabaya. Selain itu, menggali informasi lebih dalam, penulis juga meminta stakeholder perusahaan untuk memilih faktor dari SWT mana saja yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, menyusun dan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang disusun akan disebar kepada responden yang dianggap ahli, mewakili, atau yang secara langsung merasakan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemasaran MS Glow. Yang selanjutnya yaitu perumusan strategi pengembangan bisnis skincare MS Glow. Pada bagian ini akan membahas mengenai perumusan strategi pemasaran skincare MS Glow yang didapatkan dari matriks dan pemetaan SWOT. Kemudian ada analisa dan interpretasi. Setelah dilakukan proses pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan proses interpretasi dalam data yang akan dianalisis, dievaluasi, serta perbaikan yang akan dilakukan. Kesimpulan dan saran. Pada subbab ini merupakan rangkuman yang didapatkan dari penelitian ini yang disertai dengan saran oleh penulis bagi objek amatan maupun penelitian selanjutnya. Kemudian terdapat flowchart. Untuk flowchart bisa terbaca yaitu diawali dengan start, kemudian terdapat rumusan latar belakang, pembuatan perumusan masalah dengan data dan fakta yang ada, lalu terpecah menjadi dua yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Kemudian terdapat literatur review, identifikasi faktor SWT dengan STP dan 4P. Terus ada in-depth interview dengan stakeholder PT Urban Indo Skincare MS Glow untuk menentukan SWT. Terus pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, perhitungan AHP, pembuatan faktor SWT, perumusan strategi pemasaran skincare MS Glow dengan pengambilan nilai terbesar, kemudian kesimpulan, dan selesai. Berikut adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk identifikasi masalah akan saya lakukan pada Januari di minggu pertama sampai minggu ketiga. Lalu kemudian dilanjut dengan studi literatur yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Januari hingga minggu kedua Februari. Kemudian terdapat seminar proposal yang terdapat pada minggu ketiga Februari hingga minggu keempat Februari. Kemudian pengumpulan data yang akan dikumpulkan pada awal bulan Maret, yaitu minggu pertama hingga minggu ketiga Maret. Selanjutnya ada pengelolaan data yang akan dikelola pada minggu ketiga Maret hingga minggu pertama April. Selanjutnya adalah finalisasi laporan pada bulan April di minggu kedua hingga minggu ketiga. Selanjutnya sidang akhir pada bulan Mei. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis skincare MS Glow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.